Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Devina dengan NIM 2316 akan menjelaskan alur pemeriksaan spesifik data konkret PMK 15. Tahapan pertama yaitu persiapan pemeriksaan dilakukan oleh Kepala UP2 dan SPV untuk mempersiapkan pemeriksaan sebelum terjun ke lapangan. Tahapan yang pertama, penunjukan SPV dan permintaan audit program. Kepala UP2 menunjuk supervisor untuk memimpin pemeriksaan. SPV mengajukan permintaan audit program sebagai dasar rencana pemeriksaan. Selanjutnya, profiling wajib pajak dilakukan oleh SPV untuk mengetahui kondisi wajib pajak menggunakan data internal dan eksternal. Koordinasi dengan akun representatif melakukan bedah profil guna menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Selanjutnya, penyusunan audit program. SPV menyusun audit program yang berisi metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan. Lampiran 3A atau grup pemeriksaan dapat meminta tenaga ahli jika diperlukan. Disetujui oleh Kepala UP2 melalui nota dinas. Selanjutnya, penunjukan tim pemeriksa. Setelah audit program disetujui, Kepala UP2 menunjuk tim pemeriksa yang akan melaksanakan pemeriksaan. Setelahnya, penerbitan SP2, surat perintah pemeriksaan. Kepala UP2 menerbitkan SP2 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya ada input audit program. SPV melakukan input audit program ke sistem Kortek DJP. Setelahnya ada surat pemberitahuan pemeriksaan dan TOR. Kepala UP2 menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan beserta TOR. Pemeriksaan dinyatakan siap dilaksanakan. Sekarang ada tahap pengujian pemeriksaan. Tahapan yang pertama ada penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan dikirim ke WP secara langsung lewat pos atau elektronik. Tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan sama dengan tanggal mulai pemeriksaan. Selanjutnya, permintaan dokumen atau data elektronik. Tim meminta dokumen atau data dari wajib pajak. Jika belum dipenuhi, dibuat peringatan 1 dan 2. BA pemenuhan atau tidak pemenuhan dokumen. Selanjutnya, pertemuan dengan wajib pajak dilaksanakan secara luring atau daring. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan kegiatan. Selanjutnya, permintaan ke pihak ketiga. Tim dapat meminta data atau informasi dari pihak ketiga, termasuk instansi, badan, atau pihak lain. Selanjutnya, pemeriksaan di tempat wajib pajak. Pemeriksaan langsung di lokasi wajib pajak dilakukan. Hasilnya tetap dibuatkan BAPK. Selanjutnya ada perubahan audit plan. Jika di lapangan ditemukan kondisi berbeda dari rencana awal, SPV dapat mengubah audit plan. Perubahan disetujui oleh Kepala UP2. Setelah itu, pemeriksaan dilanjutkan dengan rencana yang diperbarui. Selanjutnya ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Jika pemeriksaan belum selesai dalam waktu yang ditetapkan, tim dapat meminta perpanjangan waktu melalui SPV kepada Kepala UP2. Setelahnya, pembahasan temuan sementara. Tim membahas hasil temuan sementara bersama wajib pajak. Wajib pajak diberi kesempatan memberikan klarifikasi atau tanggapan. Setelah itu dibuatkan BAPK sebagai bukti pembahasan. Dan selanjutnya ada penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Tim menyusun KKP yang memuat hasil analisis, temuan, dan kesimpulan pemeriksaan. Selanjutnya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Setelah KKP selesai, tim menerbitkan SPHP untuk disampaikan kepada wajib pajak. Wajib pajak diberi waktu maksimal 5 hari kerja untuk memberikan tanggapan tertulis. Selanjutnya, current audit quality assurance. Dilakukan pengendalian mutu pemeriksaan oleh tim QA terhadap hasil sementara sebelum finalisasi laporan. Yang terakhir, tahap pembahasan dan pelaporan pemeriksaan. Waktu penyelesaian masih maksimal 30 hari kerja. Tahapan yang pertama ada undangan PAHP, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Setelah tanggapan SPHP diterima atau batas waktu habis, tim mengundang WP untuk PAHP. Undangan dikirim maksimal 3 hari kerja setelah tanggapan diterima. Selanjutnya ada pelaksanaan PHP dan PAHP. Dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama wajib pajak. Hasilnya dituangkan dalam berita acara PAHP. Selanjutnya, permohonan QA. Setelah PHP, tim pemeriksa mengajukan permohonan QA kepada tim Quality Assurance untuk menilai mutu hasil pemeriksaan. Selanjutnya, pelaksanaan QA. Tim QA melakukan penilaian terhadap seluruh proses dan hasil pemeriksaan, memastikan sesuai standar. Selanjutnya, penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil QA, tim menyusun LHP sebagai laporan akhir pemeriksaan. Selanjutnya ada
Post Audit Quality Assurance. Tahapan pengendalian mutu terakhir oleh tim PAQA memastikan LHP final valid dan sesuai ketentuan. Dan yang terakhir ada pengembalian dokumen wajib pajak. Setelah seluruh proses selesai, dokumen wajib pajak dikembalikan. Pemeriksaan resmi berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.